Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Devi Ratnasari dengan NIM 08211113336066. Saya merupakan mahasiswi Fakultas Sains dan Teknologi Program Studi S1 Fisika UNAIR. Di sini saya akan mengerjakan kuis Fisika Komputasi 2 kelas B1. Soalnya yaitu buatlah sebuah video yang menerangkan dua hal. Pertama, perbedaan metode eksplisit dan metode implisit dalam menyelesaikan persamaan global. Lalu ceritakan perbedaan kedua metode ini baik secara matematis maupun fisik. Yang kedua, lebih baik mana antara metode eksplisit dan metode implisit, baik dalam kasus parabolik atau persamaan Laplace dan Poisson maupun hiperbolik atau persamaan gelombang. Di dalam video yang dibuat dapat menggunakan media Microsoft Word ataupun media yang lain yang dapat memudahkan penjelasan. Penjelasan lebih lengkap terkait kedua metode ini ada di video Bapak Sugi di channel YouTube Komputasi Indonesia. Durasi total video minimal 15 menit. Kuis diselesaikan dalam satu pekan dan pengumpulan video berupa link video. Di sini saya menggunakan Microsoft Word yang sudah saya convert ke PDF. Lalu saya akan menjelaskan metode eksplisit dan implisit yang diperintahkan. Yang pertama, metode eksplisit dan implisit digunakan dalam analisis numerik untuk memperoleh perkiraan numerik guna menyelesaikan solusi persamaan diferensial biasa dan parsial yang bergantung pada waktu yang memerlukan simulasi komputer pada proses fisik. Nah, di sini ada grafik yang menampilkan implisit dan eksplisit. Nah, terlihat jelas perbedaan antara kedua metode ini ya, teman-teman. Lalu metode eksplisit menghitung keadaan suatu sistem di kemudian hari dari keadaan sistem pada waktu sekarang. Sedangkan metode implisit mencari solusi dengan menyelesaikan persamaan yang melibatkan keadaan sistem saat ini dan keadaan selanjutnya. Untuk semua analisis nonlinear dan dinamis, diperlukan beban tambahan. Umumnya, metode implisit dan eksplisit digunakan untuk memecahkan masalah ini. Dalam analisis statis, tidak ada pengaruh massa atau inersia atau redaman. Dalam analisis dinamik, gaya nodal yang berhubungan dengan massa atau inersia dan redaman disertakan. Analisis dinamis dapat dilakukan melalui pemecahan eksplisit dan pemecahan implisit. Dalam analisis implisit nonlinear, penyelesaian setiap langkah memerlukan iterasi untuk mencapai keseimbangan dalam toleransi tertentu. Dalam analisis eksplisit tidak diperlukan iterasi karena percepatan nodal diselesaikan secara langsung. Lalu apa sih perbedaan antara implisit dan eksplisit? Nah, mari saya jelaskan. Analisis implisit dan eksplisit dipisahkan dalam pendekatan penambahan waktu. Dalam analisis implisit, setiap kenaikan waktu harus konvergen. Namun, pengguna dapat mengatur kenaikan waktu yang cukup lama. Sebaliknya, analisis eksplisit tidak harus menyatakan setiap kenaikan. Namun, kenaikan waktu harus sangat kecil untuk keakuratan solusi. Nah, berikut ini merupakan kompleksiti dan efisiensi. Analisis transien implisit tidak memiliki batas waktu. Langkah waktu implisit seiring kali lebih besar daripada langkah waktu eksplisit. Bisa dilihat dari kedua grafik ini, antara kompleksiti dan efisiensi. Di mana di kompleksiti ini implisit akan cenderung naik ke atas, sedangkan eksplisit cenderung linear. Sedangkan pada saat efisiensi ini eksplisit akan naik dari rendah ke atas, sedangkan implisit dari atas ke rendah. Lalu masalah implisit dan eksplisit. Semua permasalahan tersebut dinyatakan melalui persamaan diferensial parsial matematis. Persamaan matriks ini bisa linear atau non-linear. Dalam sebagian besar permasalahan struktural, persamaan non-linear dipertimbangkan dalam tiga kategori. Yang pertama, non-linear materi.
Yang kedua, nonlinear geometris. Yang ketiga, nonlinear batas. Nah, untuk lebih jelasnya, yaitu menurut studi FEA, linear simulasikan kenyataan hanya ketika sejumlah kondisi yang membatasi ditentukan. Hal ini mencakup bahwa semua defleksi sangat kecil dan tantangan dan renggangan yang disediakan oleh beban tetap cukup kecil untuk membiarkan hubungan linearnya atau hukum Hooke berlaku. Analisis linier dapat meleset dari sasaran karena gagal mendeteksi daerah geometri yang tidak stabil. Di wilayah ini, bahkan perubahan kecil pada amplitudo beban dapat menyebabkan perbedaan deformasi yang cukup besar. Nah, di sini merupakan grafik external load dan displacement, dan garis merah ini yang berarti linear response, sedangkan garis biru ini non-linear response. Selanjutnya, metode elemen hingga linear menyederhanakan banyak hal. Misalnya, material tidak akan pernah luluh sehingga menghasilkan tanggangan tinggi yang tidak realistis pada model. Selain itu, ada mungkin tidak memprediksi kegagalan karena geometri nonlinear tidak dipertimbangkan. FEA atau Finite Element Analysis adalah simulasi fakta fisik tertentu menggunakan teknik numerik yang disebut FEM atau Finite Element Method. Dalam perumusan analisis linear, di sini sama dengan F sama dengan K kali X, di mana K merupakan kekakuan, X merupakan perpindahan atau defleksi, F merupakan gaya. Dalam analisis linear, kekakuan mempunyai matriks atau koefisien yang konstan. Oleh karena itu, gaya dan perpindahan berbanding lurus satu sama lain. Selanjutnya, analisis nonlinear. Efek nonlinear dapat berasal dari nonlinear geometris, nonlinear material, dan kontak. Efek ini mengakibatkan matriks kekakuan tidak konstan sehingga penerapan beban. Hal ini berlawanan dengan analisis linear yang matriks kekuatannya tetap konstan. Dalam analisis nonlinear perumusan, yaitu F sama dengan K kali X, di mana F ini dapat ditulis sebagai K0 plus K1 kali X plus K2 kali X kuadrat plus dan seterusnya kali X, di mana K merupakan kekakuan, X merupakan perpindahan atau defleksi, F merupakan gaya. Dalam analisis nonlinear, matriks atau koefisien kekakuan diperbarui sesuai dengan setiap iterasi. Di sini dapat dilihat di gambar yang saya tampilkan, yang sudah saya jelaskan barusan. Karena kekakuan bergantung pada material yang harus berubah sesuai dengan kondisi geometri, matriks kekakuan awal tidak dapat digunakan tanpa terus memperbaruinya selama analisis. Solusi numerik untuk masalah melibatkan nonlinear. Nah, jenis nonlinear ada 3 jenis. Yang pertama nonlinear geometris, nonlinear material, dan hubungan nonlinearitas. Nah, di sini merupakan ilustrasi dari linear dan non-linear. Dalam non-linear geometri, perubahan geometris seiring dengan deformasi struktur yang dipertimbangkan dalam merumuskan permasalahan konstruktif dan kesetimbangan. Banyak aplikasi teknik seperti analisis pembentukan logam, peralatan medis, dan sebagainya memerlukan penggunaan analisis deformasi besar berdasarkan non-linear geometris. Seringkali masalah non-linear geometri berhubungan dengan efek perpindahan besar. Non-linear geometris juga dapat melibatkan perpindahan kecil. Nah, di sini ada deformasi kecil, deformasi terbatas atau besar. Nah, deformasi kecil itu apa sih? Deformasi kecil yaitu sangat kecil dan dapat diabaikan. Batang sepanjang 1 meter direnggangkan sebesar 1 milimeter.
Sedangkan deformasi terbesar, terbatas atau besar, besar tetapi tidak terbatas dan tidak dapat diabaikan. Nah, batang sepanjang 1 meter di rentangan sebesar 10 milimeter. Nah, di sini merupakan grafik ilustrasi penjelasan yang telah saya jelaskan. Hal ini disebut dengan nonlinear atau geometri. Jika suatu struktur mengalami deformasi yang cukup besar seperti perubahan kekuatan material. Hal ini menyebabkan struktur merespon secara kaku atau lunak. Nah, ini merupakan ilustrasi bahan nonlinear Y. Nonlinear material melibatkan perilaku nonlinear material berdasarkan deformasi arus, suhu, tekanan, dan lain sebagainya. Beberapa model material nonlinear adalah regangan besar, hubungan regangan, elastisitas, plastisitas, fulur, dan hiperelastisitas. Hubungi atau hubungan nonlinear Y. Mohon maaf, di sini ada sedikit kekeliruan penulisan. Yang benar adalah hubungan nonlinear Y, di mana kontak adalah jenis perubahan status. Perubahan kekakuan yang tiba-tiba dapat terjadi ketika benda bersentuhan atau tidak bersentuhan satu sama lain. Hal ini disebabkan oleh perubahan sifat kontak antar komponen dalam analisis selama gerak. Nah, di sini merupakan ilustrasi penjelasan yang telah saya jelaskan. Dalam nonlinear kontak, ada 3 bahan utama yang diperhitungkan, yaitu aplikasi kontak, kinematika kontak, dan algoritma kontak. Batasan nonlinear dalam suatu sistem dapat terjadi jika batasan kinematik ditempatkan dalam model. Derajat kebebasan kinematik model dapat dibatasi. Nah, formulasinya yaitu sebagai berikut. Di sini merupakan formulasi perbedaan antara eksplisit dan implisit ya teman-teman. Dalam permasalahan linier, persamaan diferensial parsial mereduksi persamaan matriks menjadi K kali X sama dengan F, di mana K ini merupakan matriks kekakuan, X ini merupakan perpindahan atau defleksi, F merupakan gaya. Untuk permasalahan statis nonlinear seperti yang tertera di layar, dan untuk permasalahan dinamis persamaan matriksnya menjadi M kali X aksen kuadrat plus C kali aksen kuadrat plus K kali X sama dengan F, di mana X aksen merupakan kecepatan, X double aksen merupakan percepatan, C merupakan matriks redaman, dan M merupakan matriks massa. Nah, kapan kita menggunakan implisit atau kapan kita menggunakan metode implisit? Nah, metode implisit sebaiknya digunakan ketika kondisi batas mempengaruhi struktur secara perlahan dan pengaruh laju regangan minimal. Setelah kenaikan tegangan sebagai fungsi regangan dapat ditentukan, geometri dapat dianalisis menggunakan metode implisit. Equilibrium global dalam model terbentuk pada setiap kenaikan waktu. Artinya, setiap kenaikan harus konvergen. Setelah keseimbangan global terkonvergensi, solver menghitung semua variabel elemen hingga lokal, tekanan, tegangan, dan lain-lain untuk setiap kenaikan. Nah, kelebihannya, karena keseimbangan global tervariasi pada setiap kenaikan, kenaikan tersebut bisa jadi besar. Lalu kekurangannya, setiap kenaikan dihitung dengan lambat dan diperlukan untuk mencapai keseimbangan global. Lalu kapan menggunakan metode eksplisit? Nah, metode eksplisit ini dapat digunakan ketika laju regangan sama dengan 10 pangkat min 3 per detik atau lebih. Peristiwa tersebut dapat diilustrasikan dengan beberapa contoh seperti kecelakaan mobil, ledakan balistrik, jatuh, dan sebagainya. Dalam kasus ini, selain variasi tegangan dan regangan, laju regangan juga perlu dipertimbangkan.
Tidak ada kriteria konvergensi untuk diperlukan atau diulang. Solver memfokuskan perhitungan variabel elemen hingga lokal. Solver menghitung semua variabel elemen hingga lokal untuk kenaikan tertentu dan berpindah ke kenaikan berikutnya. Kelebihannya yaitu setiap kenaikan dihitung dengan sangat cepat, dan kekurangannya yaitu langkah waktu harus sangat kecil kalau tidak usaha mencapai keseimbangan ini. Nah, dari penjelasan antara eksplisit dan implisit tadi, mana sih yang lebih baik, implisitkah atau eksplisitkah? Nah, tidak ada jawaban yang mudah untuk pertanyaan ini, karena kedua pemecah implisit dan eksplisit menyediakan jenis masalah yang sama. Secara teknis, keduanya harus memberikan hasil yang sama untuk kedua kasus. Kita dapat menganalisis masalah yang sama dengan kedua pendekatan tersebut. Perbedaan penting antara implisit dan eksplisit terletak pada pendekatan penambahan waktu. Analisis implisit memungkinkan untuk menentukan kenaikan waktu. Pengguna dapat menentukan seberapa besar penambahan waktu yang seharusnya. Pengulangan peningkatan ini perlu diselesaikan demi keseimbangan global. Oleh karena itu, diperlukan waktu untuk menghitungnya. Nah, selanjutnya peningkatan waktu secara eksplisit dihitung dengan sangat cepat. Hanya karena iterasi untuk keseimbangan global tidak diperlukan. Selain itu, penambahan waktu tidak dapat disesuaikan secara manual. Solver hanya mengasumsikan kenaikan waktu yang dapat diterima dan mengikutinya, yang mana sangat kecil. Kesimpulannya, dalam analisis struktur, penggunaan pemecah implisit dapat menjadi pilihan yang sangat berguna, terutama ketika kondisi dalam analisis terjadi secara relatif lambat. Analisis ideal yang umumnya berdurasi lebih dari 1 detik memberikan keunggulan karena waktu penambahan dapat diatur sesuai keinginan pengguna. Proses ini melibatkan pencarian nilai X yang tidak diketahui melalui inversi matriks kekakuan atau K. Untuk mencapai kesetimbangan digunakan metode Newton-Raphson yang diterapkan dalam metode Newton. Meskipun lebih tepat, metode ini memakan waktu, terutama saat digunakan untuk model yang besar. Selain itu, diperlukan lebih banyak penyimpanan komputer untuk menangani kompleksitas perhitungan. Metode ini menjadi keputusan yang baik untuk tipe struktur dinamis dengan laju pembebanan yang lambat, sehingga perpindahan yang diterapkan secara perlahan, respon frekuensi rendah, getaran, dan osilasi. Namun, perlu diingat bahwa tingkat tegangan yang diatasi oleh pemecahan implisit umumnya kurang dari 10 pangkat min 3 per detik. Oleh karena itu, pemilihan metode ini sebaiknya disesuaikan dengan karakteristik khusus dari struktur yang dianalisis. Lalu pemecahan eksplisit menjadi pilihan yang sangat baik untuk kejadian cepat dengan durasi kurang dari 0,1 detik. Metodenya menghitung penambahan waktu yang diperlukan dan mengatur penambahan waktu dengan penskalaan massal yang berkaitan dengan cepatnya rambat bunyi dalam sifat material tergantung pada kepadatan material. Proses ini melibatkan pencarian nilai X yang tidak diketahui melalui inverse matrix M. Menggunakan solusi langsung dengan metode perbedaan sentral meskipun kurang akurat. Pemecahan eksplisit efisien secara komputasi untuk model besar dengan waktu respon dinamis yang singkat. Keuntungan lainnya adalah kebutuhan penyimpanan komputer yang lebih sedikit. Metode ini cocok untuk tipe struktur dinamis yang melibatkan perambahan gelombang, seperti tabrakan mobil, efek ledakan, jatuh, dan injakan logam. Laju regangan yang diatasi oleh pemecahan eksplisit sama atau lebih dari 10 pangkat min 3 per detik, membuatnya menjadi pilihan yang tepat untuk skenario-skenario tersebut. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.